Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman HDR. Saya dari kelas pendidikan teknik elektronik 1 2018. Pada kesempatan ini saya akan membuat video di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Ya, sebelumnya saya akan memaparkan storyboard saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada intro. Pada bagian pembuka terdapat judul dari materi yang dibawakan, yaitu sistem komputer. Kemudian halaman menu. Pada bagian ini terdapat kompetensi dasar, materi, kuis, dan tentang. Kemudian halaman materi. Pada bagian ini terdapat 3 materi, yaitu pengertian sistem komputer, fungsi sistem komputer, dan komponen utama sistem komputer. Kemudian lanjut ada halaman kuis. Pada bagian ini terdapat kuis di mana terdapat soal pilihan ganda 3 nomor dan nilainya masing-masing 100. Dan yang terakhir ada halaman tentang. Pada bagian ini terdapat data-data dari pemateri atau pengajar. Kemudian media pembelajaran yaitu sistem komputer. Pada opsi ini terdapat 4, yaitu opsi pertama kompetensi dasar, yang kedua materi, yang ketiga kuis, dan yang keempat tentang. Sebelumnya kita masuk dulu di kompetensi dasar. Jadi pada kompetensi dasar ada tiga, yaitu mampu menjelaskan pengertian sistem komputer, yang kedua mampu menjelaskan fungsi sistem komputer, yang ketiga mampu menjelaskan komponen utama sistem komputer. Kemudian kita masuk ke materi. Di materi terdapat 3 bagian. Yang pertama pengertian sistem komputer, kemudian fungsi sistem komputer, dan komponen utama sistem komputer. Kita masuk ke pengertian sistem komputer. Jadi pada pengertian sistem komputer merupakan komponen yang berhubungan antar bagian. Selanjutnya sistem komponen tersebut bisa terhubung dan melakukan tugas sesuai instruksi pengguna komputer. Umumnya komponen yang ada dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu hardware, brainware, dan software. Kemudian kita ke fungsi sistem komputer. Yang pertama, menginput data yang ada. Fungsi pertama sistem komputer adalah menginput semua jenis data yang sudah dimasukkan pengguna menggunakan perangkat hardware. Contoh hardware-nya sebagai keyboard, mikrofon, mouse, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi selanjutnya sistem komputer adalah memproses semua data yang telah masuk ke sistem. Data yang sudah diinput user berbentuk bahan mentah. Jadi setelah sistem menginputnya, sistemnya akan melakukan proses dengan mentransfer data mentah menjadi informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Proses datanya dilakukan Central Processing Unit yang perannya juga sebagai komputer. Fungsi ketiga yaitu menghasilkan output dari input yang sudah dimasukkan dan diproses sedemikian rupa. Hasil output yang dimasukkan bisa berupa video, gambar, hingga suara. Output ini tergantung perintah user sebelumnya. Dan yang keempat, menyimpan data yang diperlukan. Data tersebut berupa hasil output dan hasil olahan memori komputer. Terus kita masuk ke komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware sering disebut sebagai perangkat keras yang merupakan komponen berbentuk fisik dan bisa disentuh dengan tangan. Hardware memiliki beberapa bagian dalam sistem komputer. Berikut beberapa bagian tersebut. Yang pertama CPU atau Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer. Unitnya bertanggung jawab untuk kegiatannya. Untuk kegiatan yang ada di komputer. CPU fungsinya untuk mengolah data dan melakukan pengontrolan internal dan eksternal yang ada hubungannya dengan komputer. Kemudian 2, input unit, instruksi atau data yang harus diinput sebelum diolah menjadi apa yang user inginkan. Jadi diperlukan alat
alat input unit untuk gerbang dan data masuk ke sistem komputer. Data yang diinput dikonversi menjadi kode binari yang bisa dibaca memori utama komputer. Contoh alatnya adalah keyboard atau mouse. Kemudian output unit. Fungsi ini dikebalikan dengan input unit. Jika input unit data masuk ke komputer, maka output ini sebaliknya. Output menghasilkan data dan informasi hasil pemrosesan sistem komputer. Data yang dihasilkan berupa video, gambar, suara, atau informasi yang kita butuhkan. Terus storage unit. Instruksi yang diinput sistem komputer melalui input di sistem disimpan di unit sistem komputer diproses. Setelah hasil data diproses, data berikutnya disimpan di unit dahulu sementara. Kemudian B. Software. Software merupakan komponen sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak berwujud. Software mempunyai wujud digital yang tersimpan di dalam memori komputer. Ada beberapa jenis kategori software di sistem komputer. Berikut jenis-jenisnya. Sistem software. Jenis software yang digunakan untuk mengatur sekaligus mengontrol komponen perangkat keras komponen supaya bisa berinteraksi dengan hardware atau software lain. Contohnya adalah sistem operasi komputer. Kemudian utility software. Jenis software yang digunakan untuk menjaga sekaligus melindungi sistem komputer, namun tidak memiliki kontak langsung dengan hardware. Contoh software jenis utility adalah antivirus, disk, defragmenter, dan masih banyak lainnya. Terus yang ketiga, application software. Jenis software yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dari user. Contoh software yang dimaksud bisa berupa web browser, game, software OSIS, dan masih banyak lainnya. Kemudian C. Brainware. Komponen terakhir yang pasti dimiliki sistem komputer supaya bekerja semestinya adalah brainware. Brainware bisa disebut sebagai orang yang memakai atau perangkat intelektual yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer. Tanpa brainware, sistem komputer hanya seperangkat kosong yang tidak digunakan apa saja. Itu pengertian sistem komputer. Fungsi dan komponen yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Sistem komputer dasarnya sangat membantu aktivitas pekerjaan seseorang. Wajar karena dengan bantuan sistem komputer Anda bisa menikmati kemudahan akses di era teknologi seperti sekarang. Kemudian kita lanjut ke bagian kuis. Jadi ada 3 soal pilihan ganda. Kemudian kita mulai yang pertama itu komponen yang berhubungan antar bagian adalah pengertian dari jawabannya C. Ya, benar. Kemudian lanjut soal kedua yaitu menghasilkan data dari input yang telah dimasukkan adalah fungsi dari sistem komputer. Oke, jadi masuk ke tentang. Jadi ini berupa biodata dari pengajar atau pemateri. Oke, jadi cukup sekian dari pemaparan video ini dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.